Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibinal mustafa Muhammadi wa ala alihi wa man ittaba'a huda. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk bermajlis bermuajahah dengan para staf Rumah Sakit Nur Hidayah. Ini satu hal yang luar biasa, nikmat yang perlu kita syukuri di saat di luar sana orang ketakutan akan adanya pandemi. Walaupun ada yang nggak takut sama sekali, tapi disinilah kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk berusaha berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memperjuangkan Islam dengan semua yang beliau miliki. Beliau memperjuangkan Islam dengan semua yang beliau miliki. Totalitas, full heart, full time, full energy, full power, semuanya untuk Islam. Maka tidak heran perjuangan beliau yang singkat hanya 23 tahun, kita merasakan manisnya buah dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Sekarang ini kaum muslimin memperjuangkan agamanya dengan setengah-setengah atau hanya memberikan sisa-sisa tenaga, sisa waktu, sisa pikiran dan lain sebagainya. Yang lainnya dihabiskan untuk mencari dunia. Maka harapan saya nanti dari para ikhwan dan akhwat yang ada di sini, kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita berkontribusi untuk Islam dengan potensi apapun yang kita miliki. Kita punya potensi untuk mengobati kaum muslimin, kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka memuliakan agama Islam, supaya ya Nur Hidayah nggak kalah lah sama rumah sakit yang besar lainnya. Kenapa kok setiap ada orang sakit rujukannya lebih banyak ke rumah sakit yang non muslim, padahal kita juga punya. Jangan sampai kita kalah profesional. Kemudian mari kita sebelum memulai materi majelis kita buka dengan niat menuntut ilmu supaya Allah memberikan kita sesuai dengan yang kita niatkan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'wati ila sabilil haq wal jihada wa nasraddinil islam ibtigha'a wajhillah. Nawaitu sillatar rahmi wa ziyaratal ahbab ibtigha'a wajhillah. Semoga Allah memberikan kita apa yang kita niatkan. Saya mulai dengan satu kisah yang barusan saya sampaikan kepada beberapa teman dan di beberapa majelis, tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hati kami, karena banyak masalah yang kita anggap berat sebenarnya bukan masalahnya yang berat, hati kita yang terlalu sempit. Bukan masalahnya yang besar, kapasitas kita untuk menyelesaikan yang terlalu kecil. Maka untuk bisa mengatasi semua masalah itu kita minta sama Allah supaya hati kita lapang. Kita cuman sekian kepala, ini hidup dalam satu jamaah ya. Ini pasti sering yang namanya ada crash dan lain sebagainya. Sakit hati, tersinggung, merasa dibully dan lain sebagainya. Dan itu nanti berdampak pada profesionalitas kita. Bukan sistemnya, SOP-nya yang kurang lengkap, cuman kita belum bisa bersinergi dengan baik karena memang satu sama lain hatinya belum satu. Maka kita minta dilapangkan hatinya. Saya ngasih ilustrasi itu, kalau orang hatinya sempit ibarat gelas dikasih garam, asin airnya. Tapi kalau hatinya seluas telaga, mau disiram garam satu ciduk pun tidak akan terasa asinnya. Itulah hati kita. Jadi bukan masalahnya yang berat, bukan teman kita yang suka bully, hati kita yang terlalu kecil, hati kita yang terlalu lemah. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam akan berhadapan dengan makhluk paling
juahat di Antario dalam sejarah persinetronan dunia, ya, minta dilapangkan hatinya. Ada di sini yang pernah berhadapan dengan Firaun. Guru ketemu Noah aja jangan gampang tersinggung gitu loh. sorry. Makanya kita minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatan min lisani, apa nih? Hilangkan kekakuan yang ada di dalam lisan kami. Karena Nabiullah Musa alaihissalam track recordnya dulu ketika masih kecil kan pernah digendong Firaun, terus Firaun ditampar, tarik jenggotnya. Nah, Firaun marah mau dibanting Nabi Musa. Ini musuhku yang kulihat dalam mimpi. Tapi Asiyah bilang, ya jangan gitulah. Itu kan masih kecil, anak umur 3 tahun, lu paham apa? Jadi singa-singanya Firaun ketika dalam rumah tuh kayak kucing ya. Ketemu istrinya tuh, ya wes padha wae, ora singa meneh. Ketika dibujuk istrinya dia bisa luluh. Jadi istrinya menyarankan gini aja dah, kita cek. Saya yakin Musa itu belum bisa mikir, ya kan, dia masih batita bahkan. Terus dikasih apa? Jauhar itu permata, kemudian sama bara. Maka sama malaikat Jibril tangannya Nabi Musa diarahkan untuk ngambil bara, kemudian dimakan baranya itu. Itulah yang menyebabkan lidahnya Nabiullah Musa alaihissalam itu cadel, selat, nggak jelas kalau ngomong. Makanya Firaun kalau ngejek, hadzalladzi huwa yuhinun wa la yakadu yubin, ini orang yang ngomongnya nggak jelas. Karena memang kalau ngomong Nabi Musa tidak sefasih Nabi Harun. Maka siapapun di antara kita yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan ilmu, doanya seperti doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli, supaya orang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tangannya Nabi Musa masih kena bekas bara kan, melonyot. Itu gimana? Wong bara dipegang sampai masuk sampai masuk mulut toh. Berarti kan dipegangnya lama. Pasti melonyoh tangannya ya. Nah, inilah salah satu wasilah dakwahnya Nabi Musa kepada Firaun. Dia ngomong sama Raja Firaun, "Ini loh tangan saya. Luka, bekasnya nggak bisa hilang. Kan kamu Tuhan. Tolong hilangkan bekas ini. Tolong sembuhkan tanganku." Bisa enggak Firaun? Enggak bisa. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah supaya tangannya disembuhkan, dan Allah menyembuhkan. Maka Nabi Musa punya satu keyakinan yang sama dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Dan ini adalah keyakinan kaum muslimin semuanya. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat, tapi Allah. Dokter itu hanya wasilah, obat itu hanya wasilah. Toh banyak dokter yang mati. Kalau dia yang menyembuhkan lah, ya dia nyembuhkan diri sendiri kan gitu. Tapi problemnya orang-orang banyak yang menyangka bahwa penyembuh itu adalah dokter, rumah sakit, obat. Gantilah, jangan rumah sakit, rumah sehat ya kan, bikin orang sehat. Rumah sakit kan bikin orang sakit kan. Yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita keliru. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis arba'in disebutkan di sana, lawijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in la yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'at ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aglam wa jaffatis suhuf. Seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan madorot bahaya kepada kamu yang itu Allah tidak tetapkan, maka tidak ada satupun madorot itu yang akan mengenaimu. Mau corona saember digerujuke itu loh. Lah kalau misalkan ndak jatahe dia sakit ya ndak sakit. Sebaliknya ketika wa inijtama'at ala ayyang fa'uka, seluruh dokter paling pro di dunia ini dikumpulkan hanya untuk menyelamatkan satu orang, kok Allah menetapkan lainnya, kholas amblas, hilang, ndak terselamatkan. Maka ya bukan berarti kita tidak berikhtiar. Bukan dokter tidak berusaha profesional. Kok kayak gitu buat apa? Bukan kayak gitu logikanya. Logikanya kita berusaha maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Hadis ini untuk istilahnya menekan orang-orang yang sombong, merasa dia akan bisa dengan ikhtiarnya, dan juga memotivasi orang yang rendah diri, yang insecure gitu loh. Wah, aku nggak iso buat apa? Enggak. Jadi kamu tetap harus berusaha. Kembali ketika kita punya pasien, kita yakinkan kepada mereka bahwa Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesembuhan.
Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaannya Ustadz Noah untuk memberikan materi targhib Ramadan ya. Ya maka saya tadi itu cuman sekedar sisipan aja. Materi intinya ini. Materi tentang targhib Ramadan. Targhib itu artinya motivasi. Memotivasi untuk maksimal dalam menyambut bulan Ramadan atau menjalani bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi harusnya orang yang melewati bulan Ramadan, orang yang melaksanakan siam di bulan Ramadan, outputnya, alumninya adalah orang yang punya standar takwa. Outputnya itu. Berarti kalau dia keluar dari bulan Ramadan tidak ada tanda-tanda dia semakin bertakwa, berarti itu mengindikasikan bahwa Ramadannya gagal, puasanya gagal. Saya kasih satu ilustrasi kayak gini. Ini misalnya tok lo ya. Lazis Nur Hidayah bikin pengumuman ke warga. Insya Allah hari Rabu tanggal 10 Maret kita akan bagi-bagi sembako beras dengan jumlah yang sangat banyak. Setiap warga silahkan datang, tidak kita jatah. Silahkan ambil semau kalian. Silahkan siapkan alat sebesar mungkin untuk menampung sembako-sembako tadi untuk dibawa pulang. Free, betul-betul free. Sayangnya selebaran itu pakai bahasa Arab. Bijami'il mujtama haula al-mustasfa Nur Hidayah fa'alaikum, kayak gitu, pakai bahasa Arab. Itu ketika dapat selebaran itu di depan rumahnya, warga itu akan bereaksi dengan beda-beda. Iki opo iki tulisan bahasa Arab. Wis enek sing dienggo buntel tempe, nggo wadah kacang ya kan. Ada yang langsung dibuang. Ada yang penasaran. Nah, ini tuh ada capnya Nur Hidayah. Tanyain, "Pak dokter, ini maksudnya apa ini?" Tanya, ini Ustadz Noah ini kan alumni Timur Tengah ya, maklum langsung jawab set. Diterjemahkan nih loh, terjemahannya kayak gitu. Yang sudah mendapatkan keterangan tentang terjemahannya itu pun juga nanti reaksinya beda-beda. Ada yang percaya 100%, ada yang percaya 75%, ada yang percaya 50%, ada yang percaya 25%, ada yang meragukan, ada yang kiopos ngapusi palingan kayak gitu. Nah, di hari yang ditentukan 10 Maret 2021 ternyata apa yang dituliskan di kertas itu betul adanya. Maka orang yang datang ke sini mempersiapkan alat yang berbeda-beda untuk membawa pulang sembako akan pulang dengan kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang disiapkan, gitu enggak sih? Kurang lebih bulan Ramadan itu juga kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan pahala diberikan tidak terbatas. Sunnah senilai wajib, wajib nilainya berkali-kali lipat, ribuan bahkan terserah. Semakin ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa besar. Dan pahala orang yang puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mengganti dia dengan sesuatu sesuai dengan seberapa banyak yang kita berikan kepada Allah. Pesannya pakai bahasa Arab. Ayyamam ma'dudat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau waktunya sak jam ya tak terangke ayate. Waktunya 15 menit tok ya wis. Ndak tak terangke ayatnya, tak kasih tahu tok ayatnya bahasa Arab gitu toh. Intinya orang puasa hasilnya adalah orang bertakwa. Ya, dari hal ini orang yang mendengarkan ayat ini adalah bodoh amat sih, sudah sering dengar alakum tatakun, wis sering krungu setiap khotib menjelang bulan Ramadan ya mesti bahas ayat kui. So, what the problem kayak gitu kan, bodoh amat. Ada yang percaya dan mempersiapkan diri. Dari sekian banyak, coba siapa yang udah mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan? Ini udah tinggal sekian hari loh. Padahal kita mulai persiapan itu 3 bulan sebelum Ramadan. Sudah mulai ya, kita mikir nanti
kegiatan di sini apa, kegiatan di sini apa nanti rencana pribadi saya untuk memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Ya minimal punya bayangan lah ya. Minimal punya bayangan lah. Nek enggak punya bayangan sama sekali itu parah. Artinya kita harus Ramadan ini lebih meningkat daripada Ramadan sebelumnya. Sehingga outputnya kita setelah melewati bulan Ramadan betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Dan selepas bulan Ramadan nanti antum akan keluar dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang tersenyum puas, wallahu alam di dunia atau di akhirat karena bisa memaksimalkan Ramadannya, ada yang tidak. Banyak orang-orang yang sudah mati di bawah kubur sana itu permintaannya satu, hidupkan saya sehari saja di bulan Ramadan. Saking tahu betapa besarnya pahala memaksimalkan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya di surat Al-Baqarah Allah menerangkan dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Itu tentang apa namanya? Ayat-ayat siam semua. Yang ayat kedua, kalau kalian sakit atau safar maka boleh diganti di hari yang lain. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, syahrul Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, dan petunjuk itu betul-betul diberikan semaksimal mungkin ketika bulan Ramadan. Kemudian ayat 180 piro? 6-nya adalah ayat tentang apa namanya, bolehnya melakukan hubungan suami istri di malam puasa ya. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Kalau yang jomblo jangan lupa kalian jomblo, jadi ayat itu tidak berguna ya. Jangan lupa. Jangan gagal sadar ya kan. Boleh kok apa kayak gini. Ya tapi kan kau jomblo. Oh iya ring. Di antara ayat puasa itu terselip sebuah ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini turun karena ada orang Badui yang nanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, abaidun rabbuka fanunadihi am qaribun fanunajihi?" Tuhanmu itu jauh, terus kemudian kita perlu berteriak meminta kepadanya, atau dekat sehingga kita cukup berbisik saja? Maka atas pertanyaan itu Allah menjawab, wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada hambaku yang bertanya padamu Muhammad tentangku, fa inni qarib, Allah menjawab langsung bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Bos rumah sakit sini saya yakin tidak mungkin mengenali anggotanya satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan triliunan makhluknya mengenali hambanya by person, as individu. Allah kenal. Apapun permintaan kita, Allah jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Allah akan memberikan apa yang kita minta, syaratnya satu, kita minta aja. Idza ja'an, yang penting dia minta sama aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Paling tidak berusahalah untuk bertakwa. Berusahalah untuk menjawab apa yang aku sampaikan. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan. Kalau aku larang sesuatu, jauhilah. Itulah falyastajibu li wal yu'minu bi, just believe me. I'll take care of your business. Ya, Allah akan selesaikan semua urusan kita. La'allahum yarshudun. Kenapa ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol untuk memperbanyak doa. Doa di luar Ramadan aja dikabulkan sama Allah, apalagi di bulan Ramadan. Lah saya udah doa berRamadan belum dijawab. Siapa ente? Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Ismail dan Hajar di Mekah itu Nabi Ibrahim doa supaya nanti dikirim seorang rasul yatlu alaihim ayatihi, yang akan membacakan ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nabi Muhammad ketika tawadhu itu mengatakan bahwa aku ini tidak lain hanyalah jawaban dari doa ayahku Ibrahim.
Dari mulai Nabi Ibrahim doa sampai terkabul diutusnya Nabi Muhammad SAW berapa tahun? 4.200 tahun. Sekelas Nabi Ibrahim yang dapat gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, itu doanya baru dikabulkan 4.000 tahun setelahnya. Lu dan gue siapa gitu loh. Jadi ya kita doa aja. Umar bin Khattab mengatakan, aku tuh tidak pernah takut untuk berdoa. Aku tidak pernah khawatir doaku dikabulkan apa enggak, karena aku yakin Allah pasti mengabulkan. Yang aku takutkan itu kalau aku berhenti doa karena merasa doaku tidak dijawab. Bulan Ramadan nanti adalah bulan yang harus kita maksimalkan. Kalau kita belum bisa maksimalkan qiyamul lail dan yang lain sebagainya, paling tidak bulan Ramadan ini kita mencoba untuk memaksimalkan doa. Apa sih susahnya doa? Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin, bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dengan gaya apapun. Ya. Lalu kemudian saya kasih beberapa ciri-ciri takwa yang nanti bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kan Ramadan itu supaya kita bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri ini sekaligus syarat yang kalau kita penuhi berarti kita bisa jadi menjadi orang yang lebih bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Siapa di sini yang sudah pernah nulis skripsi dan tesis? Mana merah? Masya Allah. Nanti kalau di depan tulisannya nanti mohon masukan, minta koreksi gitu, ada nggak sih? Apa di kesimpulan ada? Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika nulis mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Qur'an itu petunjuknya dua. Satu petunjuk umum untuk orang siapapun itu manusia, hudal linnas. Tapi ada petunjuk khususnya Al-Qur'an khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah sebutkan hudan lil muttaqin. Jadi kita kutiba alaikumusiyam la'alakum tatakun. Sekarang ini kata kuncinya takwa ya. Hudan lil muttaqin. Siapa sih orang yang bertakwa? Allah jelaskan ciri-cirinya di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada hal yang gaib. Semua rukun iman itu gaib. Beriman pada Allah gaib. Tapi banyak di antara kita yang beriman pada Allah, tapi kalau maksiat masih pede aja, nggak merasa disaksikan sama Allah. Apakah itu iman? Beriman pada malaikat, padahal setiap kemana-mana, mayalfidhu min qaulin, tidaklah dia mengucapkan satu kalimat illa ladaihi raqibun atid, dicatat sama malaikat raqib dan atid. Tapi dia pede aja maksiat, nyetingin istri orang, assalamualaikum mbak, sekarang posisinya di mana, mau tak jemput enggak? Ngombalin istri orang, sengit aku ada orang kayak gitu. Dua, iman kepada kitab Al-Qur'annya kita disentuh berapa kali sejak bulan Ramadan lalu sampai sekarang. Jangan-jangan cuma ditaruh di atas rak buku sampai berdebu, nanti baru awal bulan Ramadan diambil, disulai, dihilangkan debunya, dibaca hari pertama, 2, 3, keren, dah simpen lagi. Apa kayak gitu tuh beriman pada kitab? Berapa waktu yang kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, atau nggak ada ngaji sama sekali? Itukah iman? Kita iman pada Rasul. Siapa di sini yang sudah menghatamkan satu kitab sirah? Sirah Nabawiyah. Paling ora Rohikil Maktum lah, 800 halaman. Wah, dulu buku dewes mumet. Alah. Iman apa kok nggak pernah mempelajari sejarahnya Nabi? Aldebarannya sampai entek dibelak-belake. Sirah Nabi rak gagas, was lu angel. Angel. Apakah itu iman kepada Nabi? Kita beriman pada hari kiamat, apa yang sudah kita persiapkan dalam hidup kita untuk menghadapinya, apakah itu iman? Kita beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi kalau kita dapat yang buruk kita ngresulo. Apakah itu iman? Wa yuqimunas shalah, orang yang bertakwa ciri keduanya setelah beriman pada hal yang gaib, mereka melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat Allah menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu present continuous future tense. Sekarang, nanti, besok terus dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wawul jamaah, artinya dikerjakan secara kolektif dan berjamaah. Maka kalau di sini ada
ikhwan yang sholatnya di rumah itu, ketahuilah itu adalah seorang ikhwan yang sangat solehah karena sholatnya di rumah. Ikhwan soleh ya sholatnya di masjid berjamaah. Karena ada ulama kita yang ketinggalan sholat isya berjamaah lalu dia sholat di rumah 27 kali. Malamnya dia bermimpi bahwa kudanya tidak bisa mengejar kuda yang lain. Artinya apa? Kita sholat 27 kali di rumah itu tidak bisa menyamai sholat di masjid walaupun kita hanya beberapa orang saja. Fawailul lil musallin, Allah mengatakan celaka orang sholat masuk neraka wel. Wah, Ustaz, masuk orang sholat masuk neraka wel. Ya Allah yang bilang. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai sholatnya. Para ulama menafsirkan lalai itu lalai waktu, lalai bacaan, lalai gerakan. Pernah nonton video sholat taraweh dengan kecepatan 120 km per jam yang mana 23 rakaat dalam 7 menit selesai. Amin hamim Allah akbar Allah akbar. Lihat. Fawailul lil musallin. Yuqimunas shalah itu menjaga salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu menginfakkan sebagian harta. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ya, pagar tembok kandel, tinggi 10 meter, tinggi lebar tebal 3 meter. Sama tonggo pelit bakhil. Nanti begitu ada maling, tetangganya tuh ngerti ini bakal maling. Ini Mas, sini Mas. Maling tuh Mas, tak kandani jalan masuki. Kalau dia orang bakhil, tapi kalau dia orang baik, setiap hari masak dibanyain kuahnya, ngikuti sunnah Rasul, kirim 1 mangkok untuk tetangga kita yang membutuhkan. Itu ada maling nyedak, diamuk masa, diobong malingnya. Berani kau nyentuh rumah ini, habis kalian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu ciri khasnya selalu menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah kepada dia. Hari ini dapat uang 100.000, alah 5.000 aja lah keluarin. Sebulan dapat 1 juta, keluarinlah berapa untuk infak. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Setiap dapat rezeki dia mengeluarkan sebagiannya untuk infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Caranya orang infak beda-beda. Ada yang kayak Sayyidah Aisyah, begitu dapat langsung dikeluarin semua berapapun itu. Ada yang kayak Sayyidah Asma, dikumpulin dulu sampai banyak baru diinfaki gelondongan. Mafi syai, mafi muskilah, tapi artinya selalu menginfakkan sebagian rizki. Itu ciri orang yang bertakwa. Ciri berikutnya waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an. Kalau tidak punya majelis ilmu sama sekali dalam sebulan, wah wes angel ini orang. Jauh dari ciri ketakwaan. Di bulan Ramadan kita majelis sehari 2 kali 3 kali ya kan, kecuali yang enggak. Nah iya betul. Ustadz tuh harus hati-hati milih kata, nanti salah ya. Nah itulah. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman pada orang-orang yang bertakwa itu cirinya apa? Meyakini hari kiamat. Ada banyak lagi ciri-ciri bertakwa, ciri-ciri takwa dalam Al-Qur'an seperti alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang infak dikala lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, suka nahan marah, wal afina 'anin nas, maafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat kebaikan, waladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, kalau maksiat melakukan perbuatan nista. Jadi orang bertakwa itu bukan yang tidak pernah maksiat sama sekali loh ya. Tapi kalau dia sekali maksiat, dzakarullah, langsung ingat Allah saat itu juga, fastaghfaru lidzunubihim, segera beristighfar, kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus melakukan maksiat padahal dia tahu ilmunya. Udah tahu ilmu gombali istri orang itu tidak boleh, masih aja rutin. Nah itulah bukan orang bertakwa. Nah kalau nggak sengaja ada istri orang chatting terus dibalesin ya gitu ya, sesekali condong hatinya dan lain sebagainya, yang penting dia segera ingat Allah, istighfar dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut, itu bisa merupakan orang yang bertakwa. Ada sahabat namanya Nabhan At-Tammar, namanya Nabhan, julukannya At-Tammar karena dia bakul korma. Pernah ketika dia lapak gitu ya jualan, ada cewek cantik datang beli korma, saking nafsunya dia kayak kambing, langsung diseruduk itu perempuan, dipeluk, diciumnya. Gak ada kan orang cowok di sini yang kayak gitu? Alhamdulillah. Itu ketika dia melakukan hal tersebut, mendatangi Rasulullah lalu menyesal, ya Rasulullah saya melakukan kesalahan perbuatan nista begini. Lalu Allah menurunkan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ciri-ciri takwa. Apa sih? Kalau kita jadi orang yang bertakwa, benefitnya apa?
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang bertakwa. Pernah ngelihat taman yang indah penuh bunga? Bayangkan kalau taman itu seluas langit dan bumi dan diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang bertakwa. Benefitnya di dunia apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap dia punya problem, Allah kasih sekian banyak solusi atas satu problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah bagi dia. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa bertakwa diampuni dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, dilipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan semua urusannya. Urusanmu angel, ketahuilah Anda tidak berusaha mendekat pada ketakwaan. Rizki sempit, berarti Anda bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu rizkinya lapang. Semakin dekat kita dengan apa sih namanya? Mihrab ya, seperti Maryam itu, semakin dekat sama mihrab semakin banyak rizkinya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, ditemukan ada rizki di sana. Rizkinya bukan soto, mie ayam, makanan yang biasa-biasa, makanan dari surga. Sampai Nabi Zakaria tanya, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sungguhnya Allah tuh memberi rizki kepada manusia tanpa hitung-hitungan. Nek hitung-hitungan Mas, wah dapuramu ki ora cocok dikasih rizki ki ora cocok, maksiate luwih akeh daripada kebaikannya. Dihitung-hitung rizki ora masuk lah dikasih rizki itu. Ini set kayaknya ndak cocok, tapi kan Allah Subhanahu wa taala tuh rahim gitu loh, ndak hitung-hitungan. Kok hitung-hitungan kowe ora entuk rizki wis tenan. Allah juga mengatakan kalau seandainya dunia itu lebih berharga daripada sebilah sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikan dunia itu pada orang kafir. Orang kafir tidak akan diberi air setetes pun. Tapi sayangnya dunia itu tidak berguna sama sekali bagi Allah. Jadi kalian dikasih. Walaupun kita tuh ahli maksiat. Dua mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ciri-ciri orang bertakwa ini, kita memanfaatkan momen Ramadan untuk menginstal aplikasi-aplikasi tersebut dalam diri kita. Sehingga nanti keluar bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan bisa mengamalkan itu dengan lebih baik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kelewatan 5 menit. Apabila ada kurang dan salah itu karena kebodohan saya, lemahnya saya, sedikitnya ilmu saya. Kalau ada benernya dari Allah, saya tidak punya saham. Kalau ada yang menyakiti hati dan perasaan, saya minta dimaafkan. Ya Mas Noah ya, minta maaf ya. In uridu ilal islah mastata'tu, saya tidak menginginkan kecuali islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak pertanyaannya. Banyak sekali yang bertanya. Banyak cuma Khair. Khair. Telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Ustaz. Ya. Ciri-ciri dosa kita di masa lalu sudah diampuni. Insya Allah ibadah wajib dan sunnah rutin dilakukan. Ini kamu nanya sama jawab ya? Ya. Ciri-ciri dosa kita diampuni, kita dipermudah melakukan amal soleh. Kemudian kita dapat ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah tuh kalau mencintai satu kaum, maka kaum akan diuji. Kita sudah berusaha meninggalkan dosa, kok banyak ujian. Alhamdulillah, itu bentuk Allah mencintai kita, ingin mengetes apakah kita jujur dalam bertaubat. Nanti setelah itu Allah akan datangkan solusi atas setiap masalah. Kok maksiat, rizkinya banyak, hati-hati, namanya istidraj. Dielu-elu, diangkat, nanti kok udah tinggi dibanting. Nyari dunia sampai numpuk, belum sempat menikmati, mati. Itu istidraj namanya. Alhamdulillah min dzalik. Bismillah. Tadi di awal kajian Ustadz menyebutkan kelapangan hati agar tidak usah sakit hati karena dibully. Ini kayaknya sering dibully. Apa doa dan amalan yang bisa kita lakukan agar tidak mudah sakit hati dengan bulian sesama dan agar kita tidak mudah membuli sesama? Yang pertama, saya sampaikan kepada semua teman-teman, jangan suka membuli temennya tuh, sian. Ya, jangan suka membuli. Kalau tidak ingin merasakan dibully ya jangan bully.
Terus kemudian doanya ikuti doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa diucapkan dengan setulus mungkin, kemudian kita melatih hati kita untuk lapang. Ketahuilah bahwa para nabi terdahulu mereka dakwah itu buliannya kalau dibanding sama kita nggak ada apa-apanya. Nabi Nuh itu dibuli habis-habisan toh. Bilang orang gila, ketika ketemu ditutup kupingnya, ditutupkan bajunya dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW juga dilempar tai unta dan lain sebagainya. Artinya bulian kalian kok cuma sekedar di omong-omong iki ora signifikan lah. Tuh kalau kamu dibully baper tuh kamu yang terlalu lemah, bukan yang bully kurang ajar gitu. Kamu yang terlalu lemah gitu loh. Ya biasa aja lah, dibully itu biasa aja gitu loh. Sekarang tak tanya, kalau kau dibully hidungmu cuil, kupingmu kerok apa enggak? Ya udah toh, nggak apa-apa, biarin aja sih. Terlalu lemah. Dilatih lah. Dilatih. Orang hebat tuh yang kayak gimana? Yang dipuji tidak terbang, dibully tidak? That's it. Bagaimana cara supaya tubuh kita jauh dari jin dan setan? Kerjakan hal-hal yang sunnah. Perbanyak melakukan hal yang sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Semakin banyak kita ibadah, yang wajib beres semua, yang sunnah kita lakukan. Masuk rumah salam. Ya, kalau kita masuk rumah salam, dasim dan dasimah, setan di rumah yang kerjaannya ngeloni kita kalau tidur sama nemeni makan kita itu langsung pergi. Tapi kalau kita masuk bludus gitu aja, ya nanti cewek-cewek biasanya dikeloni sambil dicium-cium sambil diapa-apa sama jin tuh ya, karena jin juga punya ketertarikan terhadap lawan jenis, bagaimana dia tertarik dengan yang sejenis dia, maksudnya kepada manusia ya. Melakukan hal-hal yang sunnah, kita melakukan sholat sunnah, sholat duha, kemudian bersiwak, ketika masuk kamar mandi doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau langsung masuk aja nanti ada setan lagi samponan bahagia-bahagia mbok kencingi, nanti dia marah, kau disurupi, ya itu konsekuensi dari orang yang tidak melaksanakan sunnah. Semakin banyak sunnah diamalkan, semakin jauh orang dari gangguan jin dan setan, insya Allah. Tonton videonya Ustadz Faizar. Cia. Ada collab antara Ustadz Ja'far dan Ustadz Faizar di channel Muslim United. Cia. Promosi guys. Terkait dengan minuman beralkohol, alkohol haram karena menyebabkan hilang kesadaran mabukkan. Bagaimana dengan para pengusaha yang mabuk atas kekuasaan? Bu, ini skip aja ya. Silahkan baca surat Al-Kahfi tentang Dzulqarnain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menasihati para penguasa yang gila kekuasaan itu dengan kisahnya Dzulqarnain. Inna makkannahu fil ard, dia mendominasi di dunia. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dalam segala hal yang dia lakukan dia menempuh asbab. Dan ketika dia memimpin sungguh adil dan bijak. Kayak mana? Cari dalam Al-Qur'an. Nah, ini hukumannya apa? Oh, lebih parah daripada yang alkohol lah. Kenapa manusia diciptakan dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, pengganti atau yang mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini, untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dan menghindarkan dari yang namanya madharat itu ya. Kalau ingin tahu kenapa manusia diciptakan ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah min qaulin aw fi'lin aw dhahiratan aw batinah. Segala hal yang kita kerjakan mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak atau tidak. Ngobati pasien kalau diniati ibadah itu jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah, bukan ngejar dunia. Dunia itu kok dijadikan majikan jahat betul. Kalian akan diinjek-injek, dihancurkan sama dunia, diperbudak sama dunia kalau dia mau jadikan majikan. Tapi kalau dunia kamu jadikan sebagai bawahan, dia adalah bawahan yang patuh. Atat ka dunia wa hiya raghimah. Dunia akan mendatangimu dalam kondisi hina kalau kau jadikan dunia sebagai budak saja, tidak lebih daripada itu. Ingat, kalian juga punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu satu-satunya musuh yang tidak boleh kita kasihani. Kalau kita berbuat baik sama musuh, dia akan berbuat baik juga kepada kita kecuali hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu ini kita turuti, maka kita akan sampai kepada
watak dasar manusia, yaitu yang diprotes oleh malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, suka membunuh dan menumpahkan darah, merusak dan menumpahkan darah. Itu. Apakah tujuannya diturunkan Islam di dunia? Ya, sebagai perangkat yang digunakan oleh khalifah tadi untuk memakmurkan dunia. Inilah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Tuhan menciptakan hawa nafsu kepada manusia? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan setan itu diciptakan dengan hawa nafsu tok. Hewan diciptakan juga dengan hawa nafsu tok, ya. Manusia diciptakan dengan berbagai macam kesempurnaannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Salah satu perangkat yang merupakan bukti kesempurnaan manusia, dia diberi Allah Subhanahu wa taala ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang melakukan islah perbuatan baik, mensucikan dirinya. Qad khaba man dassaha, hancurlah orang yang mengotori dirinya. Jadi dalam hidup ini kita punya pilihan. Jangan kita terjebak pada pemikiran-pemikiran sesat, seperti misalkan Jabariyah, ya. Ada orang maling, tangkep, lu kamu kok nyalakan saya maling ini kan karena takdir Allah. Ambilkan pentung dasi, nyoplok dasmu. Aku mukul kau kan juga karena takdir. Jadi orang itu dikasih pilihan. Jangan kita menyalahkan takdir atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Jangan juga kita jadi orang yang betul-betul merasa bebas, ya, free, wis. Aku dikasih kebebasan, sak karepku, mumpung ning donya tak maksimalkan untuk berbuat maksiat. Toh Allah Ghafurur Rahim. Jadi kayak gitu juga nggak boleh. Ya. Jadi atas kodok itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah terjadi, tidak ada penyesalan, sudah biarin. Wong kita menyesal tidak akan ada perubahan apa-apa. Tapi atas takdir yang belum terjadi, kita bisa memilih lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Tapi intinya apapun yang kita perbuat, apa yang kita perbuat, semuanya itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Hati-hati. Pemikiran yang tidak tepat terhadap takdir bisa menyesatkan manusia. Tak kasih satu kata kunci, orang muslim, orang mukmin itu, kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah takut atas masa depannya, tidak pernah bersedih atau menyesal atas apa yang diperbuat di masa lalu. Why? Karena mereka ikhtiarnya luar biasa dalam beramal, doanya mantap, hasilnya digantungkan dengan tawakal. Lalu dia istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku memilih dengan ilmumu. Ketahuilah ketika seorang mukmin memilih dengan ilmunya Allah, dia sudah ikhtiar, sudah doa, sudah maksimal, sudah tawakal, diakhiri dengan memilih dengan ilmunya Allah, maka tidak ada satupun pilihannya yang salah. Saya ikhtiar, istikharah untuk menikahi istriku. Maka apapun yang saya dapati sekarang tidak ada yang saya sesali sama sekali, karena saya milih dengan ilmunya Allah. Maka setiap hal yang saya hadapi itu bagi saya baik. Yang baik ya baik, yang buruk itu mendewasakan saya, dan menurut Allah itu baik buat saya. Atas masa depan saya tidak pernah khawatir. Oh nek bojoku koyok ngene engko piye, nek bojoku rak duwe pekerjaan tetap engko mangane piye, engko anakku piye, itu orang bahlul. Orang yang tidak mau meyakini jaminan Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan di dalam Al-Qur'an ada 99 ayat di mana Allah menjamin rizki hamba. Setan dalam satu ayat menyebutkan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Tapi banyak manusia yang lebih percaya sama ancaman setan daripada janjinya Allah yang 90 kali. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kalau di bulan Ramadan insya Allah baca Quran sangat semangat dan bisa khatam 5-6 kali, tapi kok di luar bulan Ramadan 1 bulan 1 kali terkadang berat Ustadz. Nah ini bagaimana cara supaya keluar dari zona yang tidak maksimal di luar bulan Ramadan. Memaksimalkan Ramadan sebenarnya adalah salah satu fungsi untuk kita bisa lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Salah satu tanda Allah menerima amal soleh seseorang adalah dengan dimudahkannya dia untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kalau seandainya setelah kita keluar dari bulan Ramadan kok kita tidak bisa melanjutkan amal soleh itu dengan baik, ada tanda tanya. Apakah ada amal kita yang keliru? Apakah niatnya yang tidak ikhlas, atau semangatnya yang tidak total dalam berislam, atau apakah dia tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Karena orang yang banyak melakukan hal bid'ah itu adalah orang yang suka didatangi sama jin.
Nah, itu wallahu alam bissawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mencukupi atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Sekali lagi kalau salah itu karena kebodohan saya, kalau benar itu karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak punya saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.